Shalom, mejuah-juah, salam sehat, salam sejahtera. Man Bandu, Bapa Nande, Turang Senina, ngawani GBKP, sini kelengi kami ibas gelar Yesus Kristus. Meriah kelukur kami, ras ngatakan bujur kami man Tuhan, ngidah kesetiaan ras semangat ndu kerina ibas erlajar karena kata di bata. Khususnya karena bahan perpulungan jabu-jabu GBKP setiap mingguna. Artoto kami kata di bata enda turah janah arbuah ibas kegeluhan takrina. Maka gundari mari erlajar kita karena bahan perpulungan jabu-jabuta untuk periode tanggal 10 sada se 10 pitu Mei 2025. Perlebih mari ertoto kita. Bapa kami sini sorga, Bapa ibas gelar Yesus Kristus, bujur ibas kesempatan enda banci dengar raduras kami erlajar karena katandu. Kesasi badia sing kuasai kami, segelah katandu enda, banci yang kai kami, banci ipakeken kami, rikut pe ibagiken kami, ibas kami karing lakukan perpulungan jabu-jabu i tengah-tengah runggun tapi sektor kami masing-masing. Daging ranalah kam Bapa, sebab kami kerinanggo sikap dengkeh kenca, ibas gelar Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Kekelangan Tuhan, Bapa Nande, Turang Senina, sini kelengi kami ibas gelar Yesus Kristus. Kata di bata si jadi bahan PJJ ta ibas minggu enda, ibuat ibas kitab sada Tesalonika 5 ayat 16 sah 10 waluh. Ogeken kami kata Tuhan ibas kitab sada Tesalonika 5 ayat 16 sah 10 waluh bagenda nina, merialah atendu kata waripe, artotolah kata waripe, janah katakanlah bujur mandi bata ibas si kugapana be. Eda mesi ngena ate di bata ibahandu ibas geluhndu selaku kam kalak seinggu ersada ras Kristus Yesus. Bagenda kekelangan Tuhan si jadi bahan ogen PJJ ta. Alu tema tetap katakan bujur mandi bata. Tetap katakan bujur mandi bata. Tema enda ikaitkan ras kasih. Ya, kekelangan Tuhan dalam dunia yang serba cepat dan penuh tekanan saat ini, banyak orang hidup dalam kecemasan, keluhan, dan rasa tidak cukup. Media sosial sering memperlihatkan kehidupan orang lain yang tampak sempurna, sementara kita sendiri bergumul dengan realitas hidup yang penuh tantangan, baik bisa jadi itu masalah kesehatan, keuangan, relasi keluarga, maupun persoalan iman. Di tengah situasi seperti ini, mengucap syukur seringkali terasa sulit, bahkan tidak realistis. Namun Rasul Paulus justru menulis kepada jemaat Tesalonika dengan pesan yang berani dan radikal. Ya, dia berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan hanya saat segalanya berjalan baik, tetapi dalam segala hal. Ini bukan sekedar sikap optimis, tetapi ekspresi iman yang dalam. Melalui bahan perpulungan jabu-jabu minggu ini, kita akan merenungkan bagaimana kasih Tuhan yang tidak berubah menjadi dasar bagi kita untuk tetap mengucap syukur, bahkan dalam situasi yang tidak ideal. Kita akan belajar melihat bahwa mengucap syukur bukanlah reaksi emosional sesaat, tetapi keputusan spiritual yang lahir dari kasih kepada Tuhan dan kepercayaan akan penyertaannya. Maka gendori mari Senin, kitab 1 Tesalonika adalah surat pertama Rasul Paulus yang ditulis itu sekitar tahun 50 Masehi. Dan surat ini sudah pasti ditujukan pada saat itu kepada jemaat di kota Tesalonika yang ibu kotanya adalah Provinsi Makedonia. Jemaat Tesalonika terdiri dari orang-orang non-Yahudi dan juga Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus melalui pemberitaan Paulus dan rekan-rekannya. Ini nanti bisa kita lihat di kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Adapun tujuan Paulus menuliskan surat ini yang dia suratkan pada saat itu ketika berada di Korintus, tujuannya adalah pertama yaitu menguatkan iman jemaat yang saat itu mengalami banyak sekali penderitaan karena penganiayaan, karena mereka menjadi pengikut-pengikut Kristus. Lalu tujuan yang kedua, Paulus ingin menasihati agar jemaat di Tesalonika hidup dalam kekudusan dan kasih persaudaraan. Dan yang ketiga, surat Paulus ini juga bertujuan untuk menjawab kebingungan seputar kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali atau parusia. Dan pasal 5
yang menjadi bahan PJJ kita merupakan bagian akhir dari surat yang berisi berbagai nasihat praktis untuk kehidupan jemaat sambil menantikan kedatangan Tuhan. Dan khusus ayat 16 sampai 18 ini merupakan bagian dari ringkasan gaya hidup Kristen yang terdiri dari serangkaian perintah singkat namun padat makna. Dalam konteks ini, Paulus menekankan bahwa kehidupan Kristen yang sejati tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi oleh relasi dengan Kristus yang hidup. Nasihat untuk bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur bukanlah tuntutan moral belaka, tetapi bentuk hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Ras gendori mari Senin, ayat per ayat ya. Di ayat 16 firman Tuhan tadi berkata, meriahlah atendu kata waripe, bersukacitalah senantiasa. Sukacita dalam kekristenan berulang-ulang kami sampaikan, bukan ditentukan oleh keadaan luar, tetapi oleh hubungan dengan Kristus. Kata senantiasa di sini ya, kata waripe atau bahasa aslina pantote menunjukkan bahwa sukacita Kristen itu bersifat permanen, tidak bergantung pada suasana hati atau kondisi eksternal. Sukacita adalah hasil karya Roh Kudus dan menjadi kesaksian hidup bagi dunia yang penuh penderitaan. Dalam tradisi Perjanjian Baru, sukacita merupakan tanda bahwa seseorang mengalami hadirat Tuhan. Ras gendori bas ayat 10 pitu, ertotolah kata waripe, tetaplah berdoa. Doa bukan hanya aktivitas saja kekelengani Tuhan, tapi gaya hidup. Dalam tafsiran William Barclay, berdoa tanpa henti adalah hidup dalam kesadaran terus-menerus akan kehadiran Tuhan dan menjadikan setiap aspek hidup sebagai persekutuan dengan Tuhan. Dan ayat 18 ninandai, janah katakanlah bujur mandi bata ibas siku gapanape, enda mesingena ate di bata ibahandu ibas geluhndu, selaku kam kala si enggo ersada ras Kristus Yesus. Terjemahan bahasa Indonesianya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, ungkapan ini, kekelengani Tuhan, menekankan bahwa syukur bukan bergantung pada situasi, melainkan pada kehendak Allah yang memampukan kita menghadapinya. Dalam iman Kristen dijelaskan bahwa kasih karunia Allah ataupun yang sering kita sebut sola gratia menjadi dasar bagi syukur. Kita mengucap syukur bukan karena layak, tetapi karena telah lebih dahulu dikasihi. Dan inilah yang menjadi tema perpulungan jabu-jabu kita, yaitu tentang mengucap syukur, tetap mengucap syukur man Tuhan di batata. Ya, mengucap syukur dalam segala hal berarti mengakui bahwa Allah tetap berdaulat dan bekerja di balik segala peristiwa hidup kita, baik yang kita pahami ataupun yang tidak kita pahami sekalipun. Dalam tradisi Kristen, syukur adalah bentuk spiritualitas yang mendalam. Bagaimana syukur ini mencerminkan ketundukan kita kepada kehendak Allah, kepercayaan kita kepada pemeliharaannya, dan harapan kita pada penggenapan janjinya. Ini juga selaras dengan pengajaran yang disampaikan di Alkitab, bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bisa kita lihat nanti dalam Roma 8 ayat 28. Oleh karena itu, jemaat yang kami kasihi, orang tua kami, saudara-saudara kami, tetaplah mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan bukan hanya merupakan kewajiban rohani, tetapi juga panggilan yang membentuk karakter umat Tuhan dan mempersiapkan mereka sebagai saksi Kristus dalam dunia yang tidak selalu ramah. Kita, umat Kristen, dipanggil untuk selalu menjadi pribadi yang bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Bagenda kata dibatas si banci ipesah kami man bandu krina kekelengan kami. Gendoari bengket kita kubas diskusi. Lid 2 bagian diskusi ta. Si pertama nina, kai ngeulihna ibas kegeluhenta adi ngasup kita ngatakan bujur man Tuhan, ras kunela ngasup ngatakan bujur man Tuhan. Ya, si pertama, adi ngasup kita ngatakan bujur man Tuhan, ini memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita. Baik manfaat dalam hal rohani maupun emosional. Di antaranya, rasa syukur dapat memperkuat iman, meningkatkan kesehatan mental dan fisik,
serta mempererat hubungan dengan Tuhan dan sesama. Bersyukur juga membantu kita untuk menerima dan memandang kehidupan dengan lebih positif, bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Sebab perukuran kita tetap tenang, ya jiwa kita tetap bersemangat, ibas melakukan KIP, ibas kegiatan kita sehari-hari. Janah percaya kalau kita, pasu-pasu Tuhan maler mankala singasup, ngatakan bujur. Dan dalam dunia medis pun ada yang disebut zat endorfin dalam tubuh kita. Endorfin ini disebut juga sebagai hormon kebahagiaan atau morfin alami dari tubuh. Endorfin dilepaskan saat kita tertawa, berolahraga, atau mengalami emosi positif seperti rasa bersyukur. Beberapa manfaat endorfin, catat kami Zenda Nina, mampu meredakan nyeri, mengurangi stres, memperkuat imun tubuh, menstabilkan tekanan darah dan suasana hati. Ini bukan hanya bicara soal psikologi kekelengan Tuhan, tapi ini bagian dari hikmat penciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan tubuh manusia dengan sistem yang merespon syukur melalui proses biologis untuk menyembuhkan. Ya, enda adi kita ngasup, ngatakan bujur man Tuhan. Ras gundari uga adi lah kita ngasup, ngatakan bujur man Tuhan. Pasti jawabannya kebalikan dari yang pertama tadi kami sampaikan. Maka kala si langasup ngatakan bujur man Tuhan, biasana kurang KIP kapna. KIP sida ibas iya lah cukup kapna. Bahkan selalu muncul pikiran negatif, gampang mengeluh. Bahkan parahnya orang yang tidak tahu mengucap syukur bisa menjadi orang yang serakah. Sebab lah ia pernah puas nandangi kegeluhan si idalanina. Enda karena diskusi nomor sada. Nomor 2, kai harus silakukan gelah ngasup kita meriah ukur. Ngasup ertoto man Tuhan, ras ngasup kita ngatakan bujur man Tuhan. Tidak lain jawabannya adalah bangun relasi dengan Tuhan. Rembakkan diri taras Tuhan. Dengan kita selalu membangun relasi dengan Tuhan, berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan, Roh Kudus akan memampukan kita untuk selalu bersuka cita, tetap berdoa, dan juga mengucap syukur. Ya, baginda kekelengan Tuhan, si jadi bahan perpulungan jabu-jabuta ibas minggu enda. Artoto kami, kata Tuhan enda, turah janah erbuah man banta krinana. Mari kita artoto. Ikatakan kami bujur man bandu Tuhan, sebab nguyelukan kami katandu. Ija ibas kesempatan enda ipersingetindu kami, iajuk kami, gelah tetap ngatakan bujur man kam Tuhan di bata kami. Sebab keleng atendu cukup kap ibas kegeluhan kami. Kam tetap sirkuasa, maka bicara melalap pe perbeben, kini seran, entah pe harapan-harapan silang terjadi bas kegeluhan kami, tapi keleng ate Tuhan lah pernah putus bas kegeluhan kami, ras ngajari kami, tetap ngatakan bujur, ras tetap meriah ukur. Kam Tuhan si pepankan katandu enda, ibas gelar Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Majua-jua kekelengan Tuhan, sampai jumpa ka ibas perpulungan jabu-jabu GBKP minggu sirah. Tetap jaga kesehatan ta. Mari terus belajar dewasa dalam menerima perbedaan. Tuhan Yesus si masu-masu.